Puji Tuhan, saudara-saudari, hari ini kita akan memasuki berita ketiga dari pembahasan FKKP, kristalisasi, Kitab Yosua, Hakim-Hakim, dan Rut. Dan minggu ini kita akan memasuki berita yang ketiga yang berjudul Menyeberang Sungai Yordan dan Dipersiapkan untuk Peperangan. Nah, saudara-saudari, dari judul ini kita boleh melihat ada dua hal yang akan kita bahas dalam minggu ini. Yang pertama, penekanannya pada perkara menyeberang. Bagaimana menyeberang dan apa sebabnya kita perlu menyeberang. Saudara-saudari, kita perlu nampak perkara ini. Dan yang kedua, perkara yang menyeberang berhubungan dengan dipersiapkannya kita untuk peperangan. Peperangan kita adalah untuk memasuki tanah yang telah Tuhan janjikan. Syukur kepada Tuhan, dan kita hari ini adalah orang-orang yang menyeberang Sungai Yordan, bersatu dengan Kristus untuk mengalahkan musuhnya, dan kita boleh mendapatkan tanah yang Tuhan janjikan kepada kita. Sebelum kita memasuki lebih detail poin-poin tersebut, saudara-saudari, saya mau mengajak kita semua melihat peta dari perjalanan orang Israel. Nah, peta ini dimulai dari perjalanan bangsa Israel dari Mesir. Dari Mesir, Tuhan panggil ya umatnya, ini dari panah hijau yang sebelah kiri dari Mesir, Tuhan bawa untuk menyeberang Laut Merah. Setelah dia menyeberang Laut Merah, bangsa Israel dipimpin untuk berjalan di padang belantara. Sampai pada akhirnya, setelah mengitari padang belantara, saudara-saudari ya, kalau kita melihat, bukankah rute di padang belantara, yaitu adalah panah yang ketiga di sebelah kanan, boleh melihat formasi yang berputar sebelum akhirnya dia kembali ke utara atau naik ke atas. Nah, naik ke atasnya dia di titik paling atas itu adalah menyeberang ke kota Yeriko, mengalahkan musuh di sana, dan sebelumnya harus menyeberang Sungai Yordan. Syukur kepada Tuhan, sampai pada akhirnya setelah menyeberang Sungai Yordan, sampailah pada tanah Kanaan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dari gambaran secara fisik yang dikerjakan oleh bangsa Israel, ini boleh menunjukkan satu pengalaman rohani bagi kita di saat ini ya. Kita dulu dipanggil, Tuhan panggil keluar dari Mesir, dari perbudakan Firaun. Tuhan bawa kita keluar dari sana, menyeberangi Laut Merah. Puji Tuhan, satu fenomena yang besar, kita bisa menyeberang Laut Merah, yaitu kita dibaptis ke dalam Kristus. Amin. Namun, baptisan bukanlah akhir dari perjalanan hidup Kristiani kita. Justru itu adalah awal bagi kita untuk sampai kepada tanah Kanaan. Ya, karena itu, saudara-saudari, setelah menyeberang Laut Merah, bangsa Israel dibawa ke padang belantara. Di sana kembali bangsa Israel disusun ulang, mengalami rekonstitusi pola hidup, pola makan. Ya, diubah. Mereka makan mana yang disediakan oleh Allah, dan mereka boleh belajar bagaimana mengikuti pergerakan Allah yang di padang belantara. Sampai pada akhirnya mereka yang setelah dilatih sedemikian rupa masih harus menyeberangi Sungai Yordan. Nah, menyeberang Sungai Yordan membawa kita semua memasuki pengalaman rohani yang lebih dalam. Saudara-saudari, yaitu kita boleh sampai pada tahap kita mengalami sepenuhnya disalibkan. Ya, Kristus sepenuhnya tinggal di dalam kita. Dengan demikian, saudara-saudari, kita berkualifikasi masuk kepada tanah Kanaan, yang melambangkan tingkat kenikmatan rohani yang tinggi. Di satu aspek kita menikmati, di satu aspek yang lain kita harus berperang melawan musuh Allah. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, semoga kita nampak rute perjalanan kerohanian kita. Bagaimana kita hari ini perlu disusun ulang sampai kita sepenuhnya menyeberang Sungai Yordan. Dan Anda dan saya adalah orang-orang yang menyeberangi Sungai Yordan, sampai pada akhirnya masuk kepada tanah yang Tuhan janjikan. Oleh karena itu, di berita yang ketiga ini, minggu ini, saudara-saudari, kita boleh melihat 4 Romawi ya,
Yang pertama mengenai bagaimana menyeberang Sungai Yordan dan kemudian dipersiapkan untuk berperang mengalahkan musuh Allah. Saudara-saudari, mengenai perkara menyeberang di dalam Romawi yang pertama, di dalam Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan pasal 4 ayat 24 adalah catatan umat Israel yang menyeberang Sungai Yordan. Di sini ada beberapa poin, saudara-saudari ya. Yang pertama kita melihat di bagian poin A, ada tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian ini melambangkan Kristus sebagai perwujudan Allah Tritunggal. Nah, ketika tabut ini pergi, maka Allah Tritunggal juga pergi bersama mereka. Jadi kemana tabut ini ada, di sana ada Allah. Ketika tabut ini berangkat dari satu tempat dan tempat yang lain, amen, maka Allah pun juga pergi ke tempat tersebut. Puji Tuhan. Bagaimana respon umat Israel? Di poin A dikatakan, ketika umat Israel melihat tabut perjanjian dari Allah mereka, dan imam-imam Lewi memikul tabut, mereka berangkat dari tempat mereka dan mengikutinya. Oh, saudara-saudari, semoga respon kita juga sama. Ketika kita melihat pimpinan Tuhan, melihat Allah Tritunggal pergi, bagaimana respon kita? Yaitu kita berangkat dari tempat kita dan mengikutinya. Amen. Syukur kepada Tuhan. Di mana tabut itu melangkah, disitulah Allah juga melangkah. Anda dan saya perlu menjadi orang yang demikian, mengikuti pimpinan Tuhan. Nah, pimpinan Tuhan kemana? Poin B, Sungai Yordan itu sendiri. Sungai Yordan melambangkan kematian dan kebangkitan Kristus. Sekaligus poin C ya, saudari ya, penyeberangan Sungai Yordan oleh Israel bukan melambangkan kematian fisik kaum beriman, tetapi pengalaman kaum beriman akan kematian Kristus, di mana manusia lama diakhiri dan dikubur. Nah, saudara-saudari, amen. Kalau kita tadi sudah nampak bahwa Sungai Yordan melambangkan kematian dan kebangkitan Kristus, kita melihat bahwa penyeberangan ini, ketika bangsa Israel menyeberang, maka saudara-saudari, kita bersama dengan Kristus mengalami kematian dan mengalami kebangkitan. Amen. Ketika kita masuk Sungai Yordan ini, kita manusia lama kita, alamiah kita, sepenuhnya dikuburkan, sepenuhnya mati bersama dengan Kristus di kayu salib. Manusia lama kita sepenuhnya diakhiri dan dikubur. Dan ketika sampai pada ujung di seberang, haleluya, kita sudah berada di dalam kebangkitan. Semoga saudara-saudari kita betul-betul mengapresiasi pengalaman ini. Bahwa apa? Bahwa tanpa adanya kematian, tidak mungkin ada kebangkitan. Gambaran dari Sungai Yordan kita, ketika kita menyeberang, mau menyeberang, amin, dia awali dengan kita melihat kemana tabut itu pergi. Dan ketika tabut itu menyeberang, kita juga ikut menyeberang. Amin. Poin berikutnya, poin D, bangsa Israel menyeberang Sungai Yordan dengan memasuki negeri yang baik. Ini berkaitan dengan Israel memiliki dan menikmati negeri yang baik, yang melambangkan pengalaman praktis kaum beriman akan kekayaan dan berkat-berkat dalam Kristus, seperti yang dibagikan dalam kitab Efesus. Nah, saudara-saudari, pimpinan Tuhan membawa kita kepada satu penggenapan nubuat, penggenapan janji, dan bagaimana atau apa yang harus kita kerjakan, yaitu kita bersatu dengan Dia. Nah, bangsa Israel menyeberang Sungai Yordan dan memasuki negeri yang baik. Bahwa kita hari ini juga sama, saudara-saudari. Kita boleh memasuki, kita boleh memiliki dan menikmati negeri yang baik. Oh, saudara-saudari, semoga kita nampak. Kita semua merindukan bagaimana mengalami kekayaan Kristus yang tidak terduga. Kita boleh menikmati kekayaan Kristus, seperti yang di dalam kitab Efesus katakan, bahwa hari ini kita bukan lagi manusia lama, tapi adalah ciptaan baru. Kita adalah manusia baru. Demikian seterusnya sampai kita boleh menjadi prajurit yang bersama dengan Kristus. Panglima bala tentara Allah, kita berperang mengalahkan musuh. Wah, saudara-saudari, kenikmatan kita mengantar kita berperang mengalahkan musuh Allah. Karena itu, mari kita boleh menikmati Dia, menikmati apa adanya Dia. Namun tidak berhenti sampai menikmati saja, yaitu kita boleh menjadi pejuang-pejuang Kristus.
karena Kristus adalah panglima kita. Amin. Nah, poin E, masuknya bangsa Israel ke dalam negeri yang baik setelah menyeberang Sungai Yordan, melambangkan pengalaman kaum beriman mengambil alih angkasa di mana Satan dan kuasa kegelapannya berada. Yes, saudara-saudari. Jadi hari ini ketika bangsa Israel masuk ke dalam negeri yang baik, setelah dia menyeberang, artinya saudara-saudari, ketika dia menyeberang, dia mengalahkan musuh Allah. Dan hari ini, saudara-saudari, Anda dan saya adalah pejuang-pejuang bersama dengan Kristus. Kita boleh merebut, mengambil alih angkasa, di mana Satan dan kuasa kegelapannya berada. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudari, sekali lagi diingatkan kepada kita bahwa kita berperang ini di berita yang kedua. Kita berperang itu bukan dengan usaha upaya kita, namun justru peperangan kita adalah dengan pujian. Haleluya, kita mengalahkan musuh Allah dengan pujian. Semakin kita memuji, penuh dengan sorak-sorai. Saudara-saudari, amen. Kita mengalahkan musuh Allah. Sampai dengan poin ini, saudara-saudari, kita boleh melihat bahwa, oh ternyata ketika kita sepenuhnya menyerahkan diri kita kepada Kristus, dan kita memuji Dia, tanpa keraguan, meskipun harus menyeberang Sungai Yordan, yang mana waktu itu hanya ketika langkah itu dilangkahkan, baru airnya tersibak, dan pengalaman di Sungai Yordan sepenuhnya berbeda dari pengalaman menyeberang Laut Merah. Kalau di Laut Merah, Allah telah membelah laut itu dulu. Ya, dengan kuasanya dia membelah laut, sehingga Bani Israel berjalan di tanah yang kering. Namun di Sungai Yordan ini harus melangkah dulu baru airnya terbuka. Haleluya, saudara-saudari, amen. Mari kita boleh memiliki satu pandangan yang tertuju kepada Yesus. Dialah yang menyempurnakan iman kita. Kita akan melihat poin ini lebih lanjut di dalam Romawi yang kedua. Nah, apa yang dikerjakan saat menyeberang Sungai Yordan? Di dalam Romawi yang kedua di sana dikatakan bahwa 12 batu diambil dari Sungai Yordan dan 12 batu lainnya didirikan di dalam Sungai Yordan. Apa sebenarnya 12 batu? Nah, saudara di sini digambarkan ya, poin A, 12 batu diambil dari Sungai Yordan, menandakan 12 suku dari Israel yang baru. Kita menyeberang Sungai Yordan, tadi kita sudah jelas bahwa kita mengalami kematian bersama Kristus, dan akhirnya kita dibangkitkan bersama dengan Dia. Nah, 12 batu ini melambangkan 12 suku Israel yang baru. Dan poin B, batu-batu itu dibangkitkan dari air Sungai Yordan, menandakan kebangkitan dan kematian. Sekaligus poin C ya, saudara-saudari ya. Poin C sana dikatakan 12 batu lainnya didirikan di tengah-tengah Sungai Yordan, menandakan 12 suku Israel dalam kehidupan lama mereka dan dalam sifat lama mereka. Amin. Jadi kalau kita melihat prosesnya, saudara-saudari ya, ada 12 batu diambil dari Sungai Yordan. Sepenuhnya adalah menggambarkan 12 suku Israel yang baru, atau boleh juga melambangkan kita semua hari ini. Nah, ketika batu-batu itu diletakkan ya, didirikan di tengah-tengah Sungai Yordan, bahwa melambangkan sifat kehidupan manusia lama kita, alamiah kita, semuanya sudah berakhir. Di mana? Di dasar Sungai Yordan. Amen. Manusia lama kita, kesukaan lama kita, diri kita, semuanya sudah kita letakkan di sana. Mari saudara-saudari, kita boleh meletakkan segala sesuatunya, amen, di dasar Sungai Yordan ini. Dan ketika kita selesai menyeberang, kita boleh melihat bahwa berada dalam kebangkitan. Amin. Poin berikutnya, saudara-saudari ya, poin D, 2 kelompok 12 batu menandakan bahwa manusia lama kita telah turut dikubur, dan manusia baru kita yang bangkit sekarang hidup dan bekerja bersama Allah Tritunggal sebagai satu kesatuan. Ini sesuai dengan wahyu dalam kitab Efesus. Puji Tuhan, manusia lama kita telah dikubur, dan hari ini kita hidup dalam kebaruan hayat. Kita berada di dalam kebangkitan. Oleh sebab itu, saudara-saudari, kita perlu nampak dari poin ini bahwa ketika bangsa Israel sudah sepenuhnya menyeberang, mereka sepenuhnya hidup di dalam kesatuan dengan Allah Tritunggal. Mereka boleh hidup dan bekerja bersama dengan Allah sebagai satu kesatuan. Amen. Nah, hari ini, saudara-saudari, kerinduan kita adalah kita boleh hidup di dalam kebangkitan.
Apa artinya hidup dalam kebangkitan? Yaitu kita, amen, sepenuhnya bersatu dengan Dia. Apapun yang kita lakukan, saudara-saudari, kita tidak melakukan untuk diri kita sendiri, tetapi yang kita lakukan adalah, amen, satu dengan Allah. Bukan hanya Dia menemani kita, tetapi kita sudah sepenuhnya berbaur dengan Allah kita. Puji Tuhan, kita hari ini sampai kepada poin yang demikian. Amin. Semoga hari demi hari kita boleh bersyukur, kita mengucap syukur kepada Tuhan di pagi hari, bahwa hari ini Allah adalah Allah yang esa dengan aku, esa dengan kita semua. Amin. Hari ini hidup dan tindakan kita bukan lagi menurut kita, tetapi sepenuhnya adalah menurut Kristus. Poin yang ketiga, para imam yang membawa tabut kesaksian berdiri teguh di tanah yang kering di dasar sungai Yordan, sampai seluruh bangsa itu telah sepenuhnya menyeberangi sungai Yordan. Saudara-saudari, sampai dengan Romawi yang ketiga, ini pengalaman yang lebih dalam. Para imam, di poin ayah, para imam yang memikul tabut adalah yang pertama masuk ke dalam air, dan yang terakhir keluar dari air. Mereka menanti di dasar sungai sampai seluruh umat Allah menyeberang. Nah, saudara-saudari, jadi ceritanya adalah ketika pada waktunya menyeberang sungai Yordan, Allah mengutus melalui para imam, khususnya imam-imam yang memikul tabut, ya, menandu, ya, memikul tabut. Mereka yang pertama masuk ke dalam air. Jadi, saudara-saudari, pergerakan Allah bukan hanya menyuruh kita bergerak. Haleluya, Allah juga bergerak bersama kita. Bahkan hari ini dia bergerak di depan kita. Dia bergerak di depan kita. Dan kita hanya perlu melihat kepada Dia. Dia berjalan di depan kita. Sampai pada dasar sungai Yordan, Dia menantikan sampai seluruh umat Allah selesai menyeberang. Kemudian mereka yang terakhir keluar dari air. Tabut ini, di satu aspek, dia berjalan di depan. Ketika sampai di dasar sungai Yordan, dia berjalan di antara Bani Israel. Seluruh umat Allah menyeberang. Satu bagian, sedikit demi sedikit selesai menyeberang, sampai pada kelompok yang terakhir, haleluya, ditutup dengan mereka, para imam yang memikul tabut ini juga keluar dari air. Haleluya. Tabut ini melambangkan Kristus, Dia di awal, Dia di tengah, dan Dia juga di akhir. Itulah sebabnya kita bersyukur bahwa Kristus kita adalah Alfa dan Omega. Dia adalah pemula, Dia juga adalah penyempurna iman kita. Karena itu kita bersyukur, amin. Apalagi yang perlu kita takutkan, saudara-saudari? Tidak mudah, ya betul, karena kita masih seringkali bertanya-tanya atau mempertanyakan penyertaan Allah, padahal sesungguhnya Allah menyertai kita. Dan hari ini kita hanya perlu meresponi arah di mana Dia memimpin kita. Dan kita boleh mengatakan amin atas pimpinan Allah. Poin yang B, saudara-saudari, ya. Allah menempatkan para imam di tempat kematian, agar bangsa Israel memiliki jalan kepada negeri hayat. Betul, kalau kita melihat para imam ini, ya, saudara-saudari, ya, tadi di poin A sudah dikatakan para imam itu yang pertama dan yang terakhir. Dia menempatkan para imam di tempat kematian. Dan hari ini prinsipnya sama, saudara-saudari. Kematian dilambangkan oleh salib adalah untuk saya pribadi, Anda pribadi. Tetapi ketika saya memikul salib, ketika saya dimatikan, melalui kita mengalirlah hayat. Jadi saudara-saudari, ketika kita minta kepada Tuhan agar Tuhan sebagai sang hayat mengalir di antara setiap kaum beriman, maka sebenarnya langkah pertama adalah diri ini yang perlu dimatikan. Diri ini yang perlu mengalami kematian. Puji Tuhan, saudara-saudari, semoga kita boleh memiliki satu kerelaan demikian. Aku mati agar Kristus hidup. Haleluya. Amen. Karena itu poin C, Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika dia melayani, Rasul Paulus melayankan hayat melalui mati. Dia bisa bersaksi, ya. Rasul Paulus mengatakan, dengan demikian maut giat di dalam diri kami, dan hidup atau hayat giat di dalam kamu. Puji Tuhan. Saudara-saudari, perkara ini nggak mudah.
Betul, nggak mudah. Karena perkara kematian. Siapa di antara kita yang mau diakhiri? Siapa di antara kita yang rela dicelah, disalahpahami? Saudara-saudari, semua situasi-situasi itu adalah situasi maut yang mematikan manusia alamiah kita. Namun kiranya di dalam terang Tuhan kita nampak, ketika kita mengalami kematian, orang lain baru mengalami hayat. Dan puji Tuhan, bukan dengan upaya kita. Kita hanya perlu memandang kepada Kristus. Nah, saudara-saudari, bangsa Israel di padang belantara, di sana disusun ulang, Allah mendidik ulang mereka, menyusun ulang makanan mereka. Mereka tidak lagi makan makanan Mesir, tetapi mereka makan mana. Dan mereka mempersiapkan diri mereka ketika melihat tiang awan dan tiang api ini bergerak, mereka ikut bergerak. Ketika tiang awan dan tiang api ini berhenti, mereka mendirikan kemah dan mereka berhenti di sana. Dan mereka mulai belajar, imam besar mulai melihat, menanyakan pimpinan Allah. Nah, saudara-saudari, itu adalah hal-hal yang telah Allah kerjakan ya. Allah mendisiplinkan, melatih, dan melayakkan mereka sebelum menyeberang Sungai Yordan. Namun, saudara-saudari, setelah menyeberang, mereka masih perlu persiapan lebih lanjut. Jadi, perlu persiapan lebih lanjut sebelum menyerang. Karena itu, puji Tuhan, kita sambung di dalam poin yang A, menyeberang Sungai Yordan adalah untuk berperang melawan 7 suku di Kanaan. Wah, saudara-saudari, kalau kita sudah melihat bahwa Yosua dan Kaleb, para pengintai itu sudah mengintai, hari ini mereka menyerang orang-orang yang ada di suku Kanaan, mengalahkan musuh Allah. Nah, yang menarik, poin B, sewaktu Yosua berbagian dalam keajaiban menyeberang Sungai Yordan, dia dikuatkan untuk memimpin berperang melawan bangsa Kanaan yang kejam. Saudara-saudari, amen. Yosua sebagai seorang pemimpin perlu dikuatkan untuk memimpin dalam berperang. Sungguh kita perlu mengapresiasi bahwa Kristus adalah Yosua kita yang sejati. Dia yang memimpin kita berperang melawan musuh-musuh Allah. Itulah sebabnya, saudara-saudari, kita menyadari dalam kondisi manusia alamiah kita, dalam kondisi kita, dalam diri kita sendiri, tidak sanggup kita mengalahkan musuh-musuh yang tinggal di negeri Kanaan yang kejam itu. Nggak sanggup, saudara-saudari. Tetapi syukur kepada Tuhan, ada Yosua yang dikuatkan untuk memimpin dalam berperang. Jadi kita sebenarnya, saudara-saudari, amen, bukan percaya pada diri kita sendiri, kita percaya kepada Dia. Nah, di poin C, Yehova memerintahkan Yosua, maksudnya ya, adalah untuk menyunatkan lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Betapa sunat ini kembali mengingatkan kita ya, bahwa manusia alamiah kita tidak mampu, tidak ada dasar sedikit pun untuk mengalahkan musuh. Nah, kemudian bangsa Israel berkemah di Gilgal, mengadakan Paskah di dataran Yeriko. Nah, kalau kita melihat di sini, saudara-saudari ya, bahwa hari ini Paskah didirikan ya bagi kita, amen, adalah untuk kita bisa mengingat Yehova, mengingat bagaimana Allah telah memimpin bangsa Israel. Allah telah memimpin kita semua. Nah, ketika kita melihat perkara Paskah ini, kita mengingat meja Tuhan, bahwa sebenarnya kita boleh ada di depan meja Tuhan, mengitari meja Tuhan, bukan karena kelayakan kita. Ini semua sepenuhnya adalah belas kasih Allah kepada kita. Amin. Saudara-saudari, semoga Anda dan saya adalah orang-orang, amin, yang menyeberang dan mengambil Kristus sebagai Allah yang memimpin kita. Kita hanya perlu mengarahkan pandangan kepada Dia. Kita sepenuhnya bersatu dengan tabut itu. Kita sepenuhnya bersatu dengan imam yang mengangkat tabut. Di mana tabut itu berada, kita melangkah. Puji Tuhan. Setelah kita sampai kepada ujung Sungai Yordan, amen, kita berada di dalam kebangkitan. Kita berada dalam kondisi yang unggul, sanggup mengalahkan musuh, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dari kekuatan Allah. Segala mulia bagi Tuhan, saudara-saudari, biarlah kasih karunia-Nya menyertai kita hari demi hari. Tuhan memberkati Anda dan saya. Amin.